Halo, balik lagi di channel Case. Kali ini saya bakal ngasih tutorial untuk cara setup modul Ambilight. Jadi untuk kalian yang udah dapat emailnya, nanti di situ akan ada link untuk aplikasi-aplikasinya. Nanti dari situ kalian install, dan setelah kalian install, kalian bisa buka Ambilight by Case Corporation. Nah, misalkan dia kebuka gini, dia biasanya bukanya di tray, sistem tray kayak gini, ada bulan sabit atau enggak ada gambar matahari. Ini klik kanan di setting, dan dari apa yang saya kirim emailnya itu juga sudah terdapat note. Bisa dibuka nanti notenya seperti ini. Saya kecilin dulu biar enak lihatnya. Ini kita profilnya, karena ini udah ada profilnya, yang mana nanti juga saya bakal kasih ke kalian. Jadi ini saya new profil dulu, jadi kalian nggak usah kesini, nggak apa-apa. Kalian langsung ke device, klik 2 kali sampai instalasi selesai, buka program. Nah, kita baru sampai ini ya, klik kanan, klik setting, tadi udah. Nah, kita di nomor 7, klik device dan run configuration wizard. Kita klik di sini. Nah, jika ada tulisan seperti ini, no LikePad connected, itu biarkan saja. Di sini klik next walaupun ada tulisan LikePad is not connected. Jadi ini nggak apa-apa, jangan khawatir, kalian tinggal klik next saja. Begitu klik next, pilih yang ada light, diklik next juga, terus pilih serial portnya. Nah, di sini diisinya COM8, itu tergantung dari device kalian. Ketika kalian colokin modulnya ke PC atau ke laptop atau ke TV-nya, itu nanti bakal keluar. Kalau ke TV, sorry, ke TV nggak ada kayak gini ya, karena dia programnya lain. Jadi untuk PC atau laptop. Nah, cara untuk ketahuin ininya, kalian bisa buka klik device manager. Nanti di klik device manager ini, kalau modulnya tercolok, nanti bakal ada di bagian port. Tunggu sebentar. Oke, ketika modulnya sudah kecolok, nanti bakal ada seperti ini, port USB serial CH340. Nah, yang harus kalian catat itu yang di dalam kurung. Bisa COM8, bisa COM3, COM4, COM5, dan berbagai macam. Yang kalian harus catat itu COM-nya di sini. Nanti kalian isikan, misalkan di sini COM15 atau atau COM4 misalkan. Ini saya close dulu ya. Ini di COM4, baud rate-nya tetap segini, color formatnya tetap segini, dan klik next. Pilih nama profilnya, misalkan dihapuskan di sini, misalkan profil kalian itu 34 inci, maka tulis 34. Tapi kalau misalkan belum, misalkan 90 inci gitu, misalkan ya, misalkan kita next aja. Nah, next. Nah, nanti di sini ada layarnya kayak gini ya. Nah, itu nanti akan diisikan seperti ini. Di sini sudah ada masukkan number of LED-nya sebanyak berapa. Nah, nanti kalian ngikutin. Misalkan di sini LED-nya cuman 60 gitu biar gampang. Dan kalian klik Andromeda. Nah, otomatis dia akan melingkar seperti ini. Kemudian di stand width ini dinolkan. Jadi karena lampunya full ya, dinolkan dan klik custom. Di sini kita bisa lihat bahwa angka 1 itu ada di tengah-tengah, sedangkan untuk modulnya harusnya angka 1 itu ada di pojok kanan bawah. Jadi kalau dari depan itu pojok kanan bawah, kalau dari belakang itu pojok kiri bawah. Nah, dari sini berarti kita start offset, berarti untuk ke kanan minus. Biasa kita cek aja di sini. Misalkan di sini angka 8, di sini angka 8 berarti kita minus 7. Minus 7 klik custom. Nah, ketika klik custom ini sudah benar ya, angkanya di angka satunya itu udah di pojok kanan bawah. Ini sebenarnya kalian kayak gini aja udah cukup. Tapi semisal kalian pengen lebih detail dan lebih responsif, kadang ada film yang layarnya itu tidak full. Jadi layarnya itu baru akan full di sini misalkan. Jadi yang bagian atas dan bagian bawah tuh hitam. Nah, kalau misalkan bagian atas dan bagian bawah tuh hitam, otomatis lampu tidak akan mendetek karena warnanya hitam. Jadi kalau mau kalian bisa turunin sesuai dengan resolusi filmnya. Misalkan filmnya yang hitamnya di sini nih, bawahnya batas hitam itu di sini, kalian ke sini. Tapi kalau misalkan ternyata cuma segini,
ya bisa kalian sesuaikan. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau repot, mau langsung ya seperti ini aja nggak apa-apa. Nanti klik next. Ketika klik next seperti ini, bakal lampunya itu bakal berwarna putih. Coba cek dulu, jika warna tidak putih, nanti harus dicek apakah koneksi sambungan sudah semuanya tercolok. Jika sudah, kalian harus menyamakan warna putih yang ada di layar dengan warna putih yang terpapar di tembok Anda. Jadi misalkan di tembok Anda tuh rada putih ke kuning-kuningan. Nah, kalian rubah nih agak ke kuning-kuningan. Pokoknya agar lampu yang di belakang Anda itu sama persis dengan yang ada di layar. Dengan kayak gitu nanti warnanya bakal akurat. Nah, ini kalian bisa mainin. Ini namanya CT itu color temperature atau warna dari cahayanya. Jadi ke sini lebih kuning, ke sini lebih dingin. Nah, nanti kalau misalkan untuk lebih detailnya kalian bisa satu-satu ya, ke kiri kanan kiri kanan. Yang sabar aja di sini untuk menentukan yang paling bagus. Jadi kalau misalkan di sini warnanya semakin mirip, maka hasilnya akan semakin bagus. Habis itu klik finish. Ketika klik finish, dia lampu akan berkedip biasanya dan mati kan. Terus ini masih mati ya, kita bisa klik setting lagi, klik kanan setting. Nah, di sini ada 3 mode. Kalian bisa klik turn on dulu biar lampu kalian menyala. Nah, nanti di sini pertama ada grab interval. Kalau misalkan lampunya itu untuk layar yang gede, disarankan untuk intervalnya itu 33 milisecond. Jadi 30 frame per second itu udah cukup ya. Sebenarnya udah cukup, tapi kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, itu bisa kalian naikin. Tapi hati-hati, setiap lampu ada batasannya. Semakin banyak lampu atau semakin besar device-nya, kayak misalkan TV yang makin besar, maka di sini FPS-nya nggak akan bisa semakin tinggi. Jadi kalau amannya di 30 FPS. Tapi kalau misalkan kalian mau coba-coba sendiri untuk dinaikin lagi FPS-nya, itu bisa. Nanti tinggal kalian turunin ms-nya, otomatis frame per second-nya makin naik. Di sini saya sarankan 33. Di sini kotaknya tiga-tiganya di-uncheck ya, tidak dicentang. Over brightening-nya bisa di 100-in, atau nanti kalau kalian mau pilih-pilih boleh. Tapi kalau di 100-in artinya lebih terang. Di sini itu untuk mencerahkan, dan di device juga sama ya untuk mencerahkan. Jadi di sini bisa 200% untuk cerahnya. Jadi cerah banget. Ini biarin aja. Nah, ini untuk sensitivitasnya. Apakah mau sensitif kalau gelap mati, kalau terang nyala? Nah, ini di sini settingnya. Biasanya sih saya di 31 tuh udah cukup banget. Ini kalau minimum artinya ketika warna di layar itu gelap, dia akan nyala redup putih biasanya. Jadi kayak semacam lampu belakang lah ya. Jadi nggak gelap-gelap banget. Tapi kalau kalian yang pengen yang ekstrim, yang bener-bener gelap-gelap, nyala-nyala, kalian bisa pilih dead zone. Jadi tergantung selera. Biasanya sih untuk kalau game enaknya dead zone. Kalau untuk nonton film, kalau filmnya drama dan banyaknya gelap, mendingan minimum aja. Tapi kalau filmnya aksi dan tembak-tembakan, pilih dead zone. Nah, nanti dari sini ada 3 mode. Pertama ada screen grabbing. Ini udah selesai ya. Tadi sampai mana? Sampai di ini ya, klik about, matikan, check for up. Nah, jangan lupa setelah di sini klik finish yang tadi, itu klik about. Terus di sini check for update-nya di uncheck, tidak dicentang. Karena takutnya kalau ada update otomatis yang bukan dari saya, nanti malah ada program yang bermasalah. Jadi di uncheck aja. Balik lagi ke sini. Ini modenya tuh tadi ada 3, ada screen grabbing, yaitu menyamakan warna dengan layar. Jika layarnya warna merah, dia merah per zone ya, per zone yang tadi kecil-kecil kalian itu. Jadi ini lebih bagus banget dibanding merek sebelah, karena merek sebelah itu cuma 7 zone. Jadi mau layar kalian warna ungu, mungkin keluarnya warna merah gitu, karena 7 zone dan tidak akurat per layar. Kalau ini benar-benar akurat, apa yang ada di layar itu yang akan tampil di cahaya Anda. Ini screen grabbing untuk ambil dari layar. Mood lamp itu untuk lampu mood, bisa RGB is live gitu ya. Jadi warnanya RGB kayak pelangi tapi dia berganti-ganti gitu. Bisa juga fire itu kayak menggebu-gebu. Jadi
merahnya nyala matinya ya kayak gitulah, kayak layaknya kayak api lah ya, nyala terang redup. Dan bisa juga di sini statik. Kalau kalian pengen cuman saya pengen nih backgroundnya warna ungu aja, kalian klik constant color, di sini pilih ungu, nanti diklik OK kayak gitu. Ini yang tadi ya, biarin aja. Nah, ketika ini selesai, screen grabbing selesai, ini sebenarnya kalian sudah bisa gunakan turn off untuk mematikan, turn on untuk menyalakan. Dan di sini nanti ada eksperimental bagi kalian yang PC dan laptop. Kalian bakal dapat aplikasi satunya lagi, yaitu aplikasi remote untuk mengontrol modul Ambilight by Case Corporation. Nah, di sini kalian gampang. Di situ begitu kalian buka aplikasi di HP-nya Android ya kan. Jadi begitu kalian buka HP-nya, nanti di situ akan ada dua kolom, yang satu port. Nah, portnya samain aja sama ini. Yang satunya itu kayak address-nya. Nah, IP address ini kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di Wi-Fi, properties. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini nih. Ada IP address-nya berapa. Nah, IP address ini yang kalian cantumkan ke aplikasi di remote tadi. Ketika kalian cantumkan, dia otomatis nanti akan connect ya, atau enggak klik connect. Nanti dia akan otomatis. Nah, di situ kalian bisa kontrol apakah mau nyala seperti apa, ataukah program, ataukah mati nyalakan. Jadi seperti itu ya kan untuk tutorialnya. Dari sini kalian sudah bisa mencoba-coba sendiri. Mau di otak-atik silahkan, mau ngikutin defaultnya silahkan. Dan jangan lupa kalau sudah beli modul Ambilight by Case Corporation, jangan lupa ulasannya, fotonya, kalau bisa videonya dikirimkan ke email. Atau enggak fotonya saja juga sudah cukup, dikirimkan di ulasan Tokopedia dan bintang 5 ya guys. Dan terima kasih sudah melihat tutorial produk Ambilight by Case Corporation. Dan salam, bye-bye.